beberapa kali memiliki hubungan dengan pria. Selalu kukatakan kalau aku tidak mau memiliki anak, bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak siap. Buatku memiliki anak pastilah harus berkomitmen untuk berkeluarga, dan aku tidak siap jika suatu saat dikhianati hanya karena penampilanku yang berubah. Manusia pasti menua, dan tubuhku akan berubah setelah melahirkan. Setidaknya itu yang kulihat dari beberapa teman yang sudah melahirkan anak mereka. Aku hanya ingin memiliki hubungan yang bebas dengan pria, sekalipun aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin terlalu sakit jika harus melihat dia memilih wanita lain. Ketakutanku mulai berkurang ketika menjalin hubungan dengan Daniel. Ia sangat baik dalam memperlakukanku dan bahkan membayangkan akan seperti apa keluarga kami nanti. Aku tak pernah menyangka obrolanku dengan Daniel akan mengarah jauh hingga ke sana. Meski aku sudah mengutarakan ketakutanku, tetapi Daniel tetap bisa membuat aku merasa tenang di dekatnya. Hubunganku, kami terasa menyenangkan. Banyak sekali hal baru yang kupelajari dari Daniel, hingga suatu hari aku terbangun dengan perut sangat melilit. Kukira hanya ingin buang air besar, tetapi sakitnya tak kunjung hilang hingga temanku menyarankan untuk membeli alat tes kehamilan. Ragu-ragu aku membeli dan menggunakannya, tetapi ternyata temanku benar. Alat itu bekerja lalu memberikan tanda 2 garis. Seketika tanganku bergetar dan ketakutan itu menyebar ke seluruh tubuhku. Aku tidak siap dengan ini, ucapku berulang kali sambil membuang alat tes kehamilan itu. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku menelpon Daniel dan menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Aku dan Daniel memang belum memutuskan untuk tinggal bersama. Alasan utamanya ada padaku. Aku masih belum percaya pada Daniel untuk menyerahkan semua hidupku. Aku tidak ingin semuanya menjadi sia-sia dan hidupku hancur karenanya. Di ujung sana, Daniel meyakinkan aku menjaga bayi kami dan menyarankan agar kami tinggal bersama. Sebenarnya menyingkirkan bayi ini sudah terlintas di benak aku, tetapi Daniel bergegas datang ketika aku sudah berada di dalam mobil. Kami bertengkar hebat karena aku masih bersikukuh menyingkirkan bayi ini, tetapi ucapan Daniel membuat hatiku luluh perlahan. Apa kamu tidak berpikir dia belum tahu apapun dan kamu dengan tega merenggut haknya untuk hidup? Ucap Daniel sambil memegang bahuku. Aku menangis dan memukul Daniel karena merasa putus asa. Tak kupikirkan lagi orang-orang di sekeliling yang menatap kami, entah dengan tatapan iba atau penasaran. Daniel merebut kunci mobil dan membawaku turun. Hari itu ia menginap di apartemenku. 3 hari kemudian, Daniel membawa semua barangnya dan tinggal bersamaku. Daniel selalu meyakinkanku kalau dia akan mencintaiku selamanya. Dia akan bersamaku untuk merawat bayi kami dan melihatnya tumbuh bersama. Ia mengucapkan kalimat itu terus-menerus hingga tertanam di dalam benakku. Aku mulai merasa sakit, tapi perasaan cinta pada bayi yang belum pernah kutemui mulai semakin membesar. Aku mulai menikmati kehamilanku sambil sesekali mengajaknya berbicara. Sikap Daniel pun berubah menjadi sangat lembut dan perhatian. Aku semakin yakin kalau dia berbeda dari pria lain. Perutku terus membesar dan ketika bayi ini siap lahir,
aku menyaksikan pengorbanan Daniel mendukungku untuk melahirkan bayi kami. Setelah kelahiran itu, aku merasa perhatian Daniel semakin besar dan besar pula keyakinanku padanya. Dugaan aku selama ini benar. Bentuk tubuh mulai berubah seperti teman-temanku yang lain. Berat badanku terus bertambah karena harus memberi asupan pada bayi kami, dan Daniel semakin menjauh dariku. Ia terlihat mulai tidak tertarik lagi denganku dan sangat sibuk dengan ponselnya. Melihat gerak-gerik Daniel yang berubah, aku mulai melakukan diet ketat dan olahraga agar tubuhku cepat kembali seperti semula. Di saat aku sibuk mengembalikan bentuk tubuhku, Daniel sibuk dengan ponselnya. Aku kira Daniel sedang berbuat sesuatu untuk keluarga kecil kami. Tetapi ketika ku intip dari balik punggungnya, ia sedang mengirim teks pada wanita lain di situs kencan online. Aku masih tak percaya apa yang kutakutkan selama ini terjadi di depan mataku. Tapi aku tak kehabisan akal. Kugunakan foto temanku, Katie, yang sesuai dengan impian Daniel, dan mulai memainkan situs kencan online yang sama. Daniel mulai menyapaku dan kami mulai berkomunikasi secara intens. Bermula dari rayuan hubungan kami, berakhir ke arah yang lebih serius. Daniel tidak akan menyangka kalau Katie adalah aku. Dia tertarik hanya karena foto yang cantik. Setelah 2 bulan berkomunikasi, Daniel mengajak Katie bertemu hanya dengan satu syarat, ucapku pada Daniel. Apapun jawabnya. Aku setuju bertemu denganmu hanya jika kamu meninggalkan istrimu, balasku. Aku gugup menunggu jawaban yang Daniel dan mengira ia akan penuhi janjinya selama ini. Ketika ponselku berdering, aku segera meraihnya. Untuk wanita seperti itu, aku sudah anggap kami selesai, jawabnya. Seketika jantungku merosot hingga ke ujung kakiku. Rasa percaya yang selama ini kubangun susah payah, ia hancurkan begitu saja untuk wanita yang tidak pernah ia temui. Hatiku hancur dan malam itu Daniel tidak kembali ke rumah. Aku hanya bisa memandangi bayi kami yang terlelap sebagai penghibur hatiku. Saat itu aku menyadari kalau Daniel tidak benar-benar mencintaiku. Ia hanya tergila-gila pada tubuhku, kemudian menukarku dengan wanita lain. Kuputuskan untuk tetap datang ke kencan pertama kami sebagai Katie. Daniel sangat terkejut ketika melihatku datang dengan berdandan cantik. Aku tahu semuanya. Kukira kamu akan penuhi semua janjimu, tetapi ternyata kamu sama saja, ucapku. Daniel berargumen denganku dan berusaha menyalahkan aku atas pengkhianatannya, tetapi itu adalah kalimat terakhir yang kuucapkan padanya. Sejak saat itu aku tak pernah lagi bertemu dengan Daniel atau sekedar mendengar kabarnya. Aku menghentikan usahaku menurunkan berat badan dan berdamai dengan diriku sendiri. Rasanya sangat sulit mengembalikan semua kepercayaan diri dan merawat seorang bayi di waktu bersamaan. 2 tahun aku bertahan seorang diri, hingga Frank datang ke hidupku dan mengubah semuanya. Akhirnya aku bisa jatuh cinta lagi dan menemukan pria yang pantas menjadi ayah dari anakku. Tanpa kusadari, berat badanku menyusut dengan sendirinya. Tetapi itu bukan lagi masalah untukku. Sekian.